Ya, misalnya selesai, misal selesai lagi dia Ini tuh apa? Kalau saya view-nya dari ini nggak bisa di ini ya, di Zoom ya? Hah? Karena PDF Nitro saya itu error, jadi saya nggak bisa nampilin PDF. view-nya dari mana udah? Jadi kan ini Pak, saya biasanya tuh pakainya Open with Google Chrome. Nah, karena Nitro saya nggak bekerja error. Adobe, pakai Adobe Acrobat gitu ya? Itu dibuka di browser aja. Ya, aku buka di browser ini teh. Tapi jadi nggak bisa di zoom in. Oh, Kelihatan nggak ya? Jadi kecilan. kecilan betul. Atau zoom ini pas posisi begini aja. Jadi nggak usah di full. Nah, coba ininya di. Tapi ini kan nggak bisa dihilangin, gimana caranya? Oh Nah, bisa. gitu. Nah, gitu Oke aja. oke oke. Yaudah gini aja nggak apa-apa lah ya. Iyalah daripada nggak kebaca. Ini tuh bisa di hide nggak ya Pak ya? Nggak tahu ya. Nah, kayak Supaya- Ya udah lah ya, kayak gini aja. Ya. Dengan seadanya. Oke oke. Siap, kalau gitu kita bisa mulai. Oh listrik. Betul. atau mati. Makasih Pak diingatkan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kursi pertama pasti kosong? Coba di belakang Mas Nur. Yuk, maju. Nek, Sander, Faisal. Ayo, Iben. Astagfirullahaladzim. Ayo, di depan yuk. Saya nggak seneng deh. Ayo, kalian nggak mau dengar saya bicara. Ayo. Ayo masuk. Nah, gitu dong. Biasakan ya, kursi depan itu bukan kursi keramat. Oh, tidak ini. Pindah yuk. Jadi kita nanti nggak kelihatan di depan. Nah, ayo. Maju aja yuk. Jadi, yang di belakang. Tidak saya mulai loh nih. Ayo. Nah, ayo. Nah, biar enak TI juga. Jadi memang ini adalah kebiasaan yang tidak baik sebenarnya ya dari Mas. So, kalau bisa kursi depan itu diisi. Karena kenapa? Ini juga menghargai bicara gitu ya. Terutama kalau nanti ada dosen-dosen tamu. Isi kok yang depan dulu. Kamu. Agak maju dulu. Ya, anak-anak ini baik. Terima kasih sekali. Mohon maaf ya saya terlambat tadi sejak semua waktu saya ada kelas dulu TA. Jadi ternyata saya perkirakan waktu itu ternyata ada kemacetan jalan. Jadi mohon maaf sebelumnya. Tapi ini kelas perdana kita ya. Di 4090 saya ucapkan selamat datang di kelas ini. Kita akan bersama selama 6 bulan ke depan atau semester ke depan. Dan ini merupakan konsep baru ya, baru dicobakan di tahun lalu, jadi mungkin kalian juga sudah cukup aware bahwa
ada beberapa keluaran dari TA yang dimasukkan ke dalam PTA. Oke, untuk membersihkan waktu, jadi kami sudah menyiapkan buklet, nanti akan kami silakan ke mahasiswa maupun ke Bapak Ibu dosen. Buklet ini sudah kami gabung dua, ya. Kenapa? Karena ini yang salah satu perubahan juga bahwa PTA dan TA sekarang adalah integral dua subjek yang sebenarnya satu, gitu, satu bagian. Karena itulah kami menyiapkan buklet pun sudah langsung untuk keduanya, karena kami men-treat keduanya adalah satu capstone mata kuliah atau topping off ya, terakhir sebelum kalian menyelesaikan sarjana. Nah, kalau PTA-nya untuk 3 SKS, TA-nya berapa? 8, berarti total 11 SKS ya, yang kita harus kalian, oh bisa bantu Pak? Terima kasih. Yang harus kalian lewati sebagai kulminasi dari perjalanan kalian di sarjana. Next, mungkin Pak. Nah, ini adalah dosen-dosennya. Jadi, seperti biasa ya, kita akan ada dosen PTA dan dosen TA. Itu dosen PTA ini ada 12, ya. Atau kita dalam buklet ini bilangnya topik supervisor. Artinya, beliau-beliau ini yang akan membantu kalian mengeksplor topik-topik yang akan kalian jalani selama TA, gitu ya. Mbak, kalau nggak kelihatan di depan masih ada loh. Oke, yaitu adalah saya kebetulan jadi koordinator lagi. Kemudian ada Pak Hanson, Pak Heru, Pak Aswin di sini hadir. Terima kasih Pak Aswin. Kemudian Pak Arif juga sudah hadir. Terima kasih Bu Hafsah, Pak Doni, Pak Robi, Pak Permana, Bu Samsi, Pak Tri, dan Pak Divya. Dan saya di sini dibantu sama Ciara sebagai asisten tingkat 4. Nah, jadi konsepnya adalah dosen-dosen PTA ini yang akan menjadi ketua sidang nantinya di kelompok sidang TA. Ya. Oke, next. Pak, mungkin bisa di-scroll. Agak lambat ya ini. Iya. Internet kali ya. Nah, jadi mungkin nanti kalian bisa baca lebih detailnya. Tetapi PTA dan TA adalah dua consecutive integrated stage of undergraduate architecture thesis ya. Jadi ini adalah skripsi kalian lah ya, tapi dalam versi desain. Jadi keduanya itu tidak terpisahkan. Artinya nanti ada yang perubahan-perubahan dari sebelumnya. Tapi kita ketahui bahwa PTA adalah kalau di teori desain ada analisis, ada pasangannya analisis apa? Sintesis ya. Jadi apa yang terjadi di PTA ini mostly adalah analisisnya. Jadi kalian menganalisis, melakukan pencarian tipologi, isu, kemudian menganalisis site, user, apalagi program ya, seperti itu sampai kalian ketemu dengan desain konsep. Nah, kemudian beralih ke sintesisnya. Sintesisnya adalah mulai dari massing, ya, site planning, kemudian sampai ke detail denah tanpa potongan. Nah, PTA adalah analisisnya, TA adalah sintesisnya. Intinya seperti itu. Ya, bisa di next, Pak. Oke, jadi ini adalah sintesis untuk TA-nya. Next aja, mungkin untuk dari intinya adalah yang kami inginkan di seperti yang ditekankan oleh tim kurikulum juga, mungkin juga Pak Asif, di PTA ini yang ditekankan adalah design inquiry. Inquiry design, apa inquiry? Apa? Inquire, aku bertanya, pertanyaan penggalian desain. Jadi kalian harus sudah bisa bertanya karena kami tidak menyediakan TOR. Berbeda ya dari yang lalu. Proyeknya ini, site-nya ini, requirement-nya ini. Kalian tinggal langsung menganalisis dalam artian itu saja, kemudian langsung mensintesis desain. Di sini sekarang kita tarik lebih awal, kalian harus juga bisa mengusulkan programnya. Menanyakan pertama dari awal ditanyakan desain apa sih yang harus saya desain, gitu ya. Itu yang pertama kali pertanyakan. Kemarin udah pada asistensi di sini ya teman-teman ya, asistensi colongan ya istilahnya ya, tentang
saya tuh harus bikin apa sih? Nah, itu pun juga sesuatu yang membutuhkan kemampuan. Karena em, kalian harus mulai bisa memiliki kepekaan terhadap isu, masalah, ya. Kalau misalnya apa namanya kalian selama ini tidak begitu peka terhadap apa yang terjadi di sekitar, coba sekarang mulai dilihat apa sih masalah yang ada di sekitar saya, apa sih yang masalah, ada yang masalah di sekitar kosan, di rumah, di sekitar ITB, yang mungkin arsitektur bisa menjadi bagian untuk berkontribusi untuk menyelesaikan masalah itu. Arsitektur tentunya tidak akan menjadi solusi tunggal ya, karena kita hanya sebagian kecil, tapi bagaimana arsitektur saya berkontribusi secara positif, tidak malah menjadi memperparah keadaan yang sudah ada. Nah, jadi perlu kepekaan, kemudian perlu pertanyaan. Nah, karena itulah di sini berpikir kritis itu menjadi satu poin utama. Kalian harus bisa berpikir kritis dan tajam dalam membedah isu maupun permasalahan yang ada di sekitar kita, gitu ya. Nah, jadi kalau dari performance kriterianya, jadi kita kan mengacu pada SPC ya. Mata kuliah PTA dan TA itu memiliki SPC yang sama, yaitu Comprehensive Research Based Design. Research based. Nah, research-nya ada di mana? Di PTA itu, ya. Bahwa desain kalian di TA itu berdasarkan apa yang research kalian yang ada di PTA. Sehingga PTA ini sangat penting karena kalau kamu salah merumuskan atau kamu tidak lengkap merumuskannya, tentu akan menjadi kesulitan di TA kalian, gitu ya. Jadi ini able to design comprehensively on the research basis to produce creative design outcomes, encompassing the identification of problems, ya tadi yang saya bilang, and the formulation of solution grounded in the investigation, analysis, and in-depth research. Nah, jadi desain itu harus berdasarkan riset. Jadi disinilah kalian mungkin mulai bicara tentang teori-teori misalnya. Desain saya itu mengaplikasikan teori misalnya CPTED, Threat Prevention Design, gitu. Itu berarti ada faktor-faktor yang harus kalian, kriteria yang harus kalian penuhi dalam teori tersebut dan diterapkan ke dalam desain. Jadi bukan suka-suka saya lagi. Semua yang kalian desain itu harus ada basisnya, gitu ya. Dan basis itu kenapa kita PTA ini harus lengkap supaya mempermudah. Jadi kalau bisa nanti cari teori-teori yang langsung ada aplikasinya pada arsitektur. Ada beberapa banyak sebenarnya. Yang sudah misalnya ruangan harus seperti apa. Misalnya multisensory teori itu. Teori tentang multisensory design. Itu sudah keluar harus ada warnanya mungkin yang bagus apa, bahannya apa, yang seperti itu. Jadi kalian akan memudahkan untuk desainnya. Next. Nah, ini ada dua learning outcome ya. Mungkin nanti bisa dibaca dengan jelas, tapi saya akan membacakan yang 4098 saja. Yang pertama, able to formulate design issues based on current developments in knowledge, technology, environmental concern, and socio-cultural context. Jadi kamu harus bisa memformulate design issues. Ya, tadi. Isu apa sih? Problem apa sih? Bisa mempinpoint. Nah, yang namanya design issue bukan cuma isu kemiskinan. That's it. Tapi desain yang bisa disolusikan dengan desain. Paham ya? Jadi statement isu kalian itu memang dimulai dengan sesuatu yang besar. Banjir, kebakaran hutan, kekeringan. Tapi ketika kalian memformulate desain isu, itu harus sesuatu yang bisa clear kalian solusikan dengan arsitektur. Karena itu yang nantinya akan menjadi kriteria penilaian kalian. Gitu, paham nggak maksudnya? Kemacetan gitu. Kemudian kalau kamu mungkin bisa menginikan arsitektur yang tidak menambah kemacetan di sekitar misalnya, atau dapat membantu menampung limpahan parkir di area mana. Itu clear maksud saya. Tapi bukan hanya kemacetan, terus arsitektur kamu ngapain dengan kemacetan maksud saya. Ya kan ya. Jadi harus lebih tajam dalam mengkuret isu. Kemudian yang kedua, able to analyze the interrelationship among design issues, project type, project location, theoretical foundation, and design approaches in order to determine relevant and justifiable choices. Setelah kamu punya design issues, kamu menentukan tadi project type-nya apa. Ya, kemudian location-nya di mana. Itu semua harus koheren secara logik.
Jadi kalian misalnya kalau emang isunya adalah misalnya apa ya namanya perumahan rakyat gitu ya, ya kamu harus cari area-area yang memang mungkin area padat atau mungkin area dengan di mana kebutuhan tentang misalnya banyak slum areanya gitu ya. Jadi ada justifikasi-justifikasi yang harus kalian berikan. Kemudian yang ketiga, able to integrate data derived from site studies, functional requirements, user needs, contextual condition, and precedents to identify problems, potential requirement, and design criteria. Setelah kamu memiliki design issues, kamu mencari melakukan analisisnya sampai ke design requirement dan design kriteria. Requirement ini tentunya mulai dari programming, ya, programming luasan, terus kriteria ruang kalau memang ada, ya. Kemudian performance kriteria. Performance kriteria ini artinya sudah konsep. Kalau kamu harus mencapai desain kriteria ini atau performance kriteria ini in order for us to say that your building is successful. Jadi buildingmu tuh suksesnya gimana? Kalau dia mencapai ini. Sangat terukur. Okay? Kemudian, able to synthesis the result of analysis into coherent, relevant, and well-argued design concept and spatial program. Nanti ada konsepnya, dan nanti kita juga di semester ini mulai masuk ke dalam massing design. Ya. Kemudian, able to design alternative site planning and building massing scheme as a translation of design concept and design criteria. Nah, kalian di PTA sampai ke massing saja. Itu mohon dicatat sampai ke alternatif massing. Jadi nanti kita akan meminta kalian mengeluarkan 3 alternatif dari setelah desain konsep. Kemudian tadi bersama dosen PTA ya. Setelah preview 1, kalian langsung dibagi ke dosen TA. Atau dalam buku ini adalah design supervisor. Yang tadi topik supervisor, dan ini design supervisor. Artinya, mulai dari setelah preview 1, kalian sudah langsung mulai mensintesiskan. Dalam bentuk apa? Diagram, ya, diagramatik misalnya, zoning area, kemudian berkembang menjadi massing option. Ya, minimal 3 yang kemudian dipilih 1. Dan 1 itu saya bilang tidak boleh berubah sampai ke TA. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin usahakan tidak berubah sampai ke TA. Karena tujuannya menyatukan PTA dan TA adalah itu. Supaya apa yang sudah ada di TA ini tidak lagi harus digali ulang atau dicari lagi ketika masuk ke TA. Sehingga kalian bisa menghemat waktu di TA dan langsung bisa memproduksi, ya, melakukan penggalian dengan tanpa potongan. Mungkin seperti itu. Jadi yang kemarin bilang PTA berat Bu, nanti tabrakan jadwal soalnya PTA juga mendesain. Padahal desainnya kan cuma alternatif masa ya. Semoga itu tidak memberatkan dengan 4090 gitu ya. Teman-teman dicatat ya. Thank you. Untuk yang 4099 mungkin nanti saja ya kita akan gali. Cuman ini sudah disediakan. Maka intinya adalah kamu harus bisa mendemonstrate bahwa kamu bisa menyelesaikan tadi. Satu bangunan utuh, integrasi sistem strukturnya, kemudian penggunanya dan lain-lain, dan itu harus kamu selesaikan dalam 6 bulan dan dengan presentasi yang baik gitu. Ya teman-teman. Oke. Ini adalah requirement-nya ya. Jadi masuk ke requirement, kalian harus datang in person pada class hour. Kita di sini jadwalnya ada di hari Selasa dan Jumat. Jam sampai 11. Itu saja. Enggak sampai jam 3. Enggak ya? Oh enggak. Oke. Jadi kami meminta kalian mengerjakan kalau bisa di sini, karena kan nanti akan ada asistensi gitu ya sama dosen-dosen dan juga diskusi ataupun kelas-kelas seperti ini. Jadi sebisa mungkin datang in person dan kalian memiliki kewajiban untuk absen 6. Jadi absen belum? Yang belum silakan ya. Kalau bisa diingatkan per satu angkatan gitu ya, woi absen woi. Supaya nantinya tidak banyak yang datang ke dosen. Kemudian Bu, saya di minggu keberapa itu tidak masuk tapi tidak absen tapi saya masuk, gimana caranya? Jadi ingat dosen berhak menolak jika kalian terlupa absen
dan meminta diabsenkan. Oke ya. Minimum attendance adalah 80% sebagaimana diatur oleh ITB. Tentunya jika tidak 80% maka akan ada konsekuensi ya. Kemudian it is student responsibility to record attendance ya. Failure to log attendance regardless of the reason will not be excused. The coordinating team reserve the right to reject any late submission of attendance. Sudah di-clear. Oke, jadi kalau kami menolak ada dasarnya ya. Student unable to attend due to unavoidable circumstance must notify within 3 working days. Kalau kamu nggak masuk, tolong segera beritahu dalam 3 working days. Ya. Dan kamu hanya bisa mendapatkan izin kalau ada surat dokter atau dokumen terkait dari yang berwenang untuk menyatakan kamu sakit. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau memang nanti misalnya ibu saya lagi depresi, nggak bisa self assess gitu ya. Harus ada orang psikolog atau badan apapun yang memang memberi statement tersebut. Jadi nggak bisa self assess dan self claim ya. Absennya silahkan nanti di documentationnya akan dikirim ke email ini ya. Bisa di scroll sedikit Pak. Ya. Special permission may be granted for exceptional circumstances. Kalau memang ada situasi yang sangat memang tidak bisa require kalian untuk datang gitu ya dalam beberapa pertemuan, itu harus izin khusus dan akan sesuai based on izin koordinator, dosen pembimbing TA dan dosen pembimbing PTA. Jadi memang tidak hanya satu orang yang harus bisa memberi izin ya. Jadi student must work on site in designated final project preparation studio ya during class hour. Itu sudah kita sepakati. Kita sepakati ya. Ya, jadi kerjanya biasakan di studio karena ini akan berlanjut ke TA juga. Jadi saya berharapnya dengan ada studio culture yang dibangun, maka ada diskusi-diskusi ya, bekerja bersama, feeling sama-sama lelah sama-sama ini mungkin ya, jadi tidak hilang anaknya. Kenapa saya maksa kalian untuk hadir di studio? Karena pada banyak case anak-anak yang fail di TA itu karena mereka biasanya sendirian kerjanya di rumah. Ketika itu dia bosan dan akhirnya mungkin tidak mengerjakan, demotivasi dan lain-lain, tidak ada teman-teman yang menyemangati. Jadi saya ingin berusaha kalian mengembalikan studio culture lagi, gitu ya? Oke, baik. Jadi ini yang tadi sudah saya bilang akan ada 2 jenis supervisi, yaitu topik supervisor, dosen PTA yang khusus menggali mengenai development issue sampai ke programming dan desain konsep. Kemudian ada desain supervisor yang mengeksekusi desain konsep tersebut menjadi desain utuh. Ya. Oke. Asistensi ini mandatory ya, asistensi in person. Jadi kami wajibkan harus asistensi offline kepada dosen pembimbing ya. Kalian memiliki hak minimal 20 menit seminggu. Nah, terserah apakah nanti dosennya kalau buru-buru 1 kali pertemuan 10 menit dulu, nanti ketemu lagi misalnya hari Jumatnya gitu ya, 10 menit atau bagaimana, tapi kalian memiliki hak tersebut. Ya. Dan consultation harus dilakukan di class hour dan direkomendasikan terjadi di studio. Ini tadi yang saya bilang untuk menghidupkan studio culture kita. Ya. Nah, jika ada sesuatu hal yang memang mendesak bagi dosen tersebut tidak bisa hadir, maka diizinkan untuk melakukan online consultation atau pakai Zoom. Oke. Tetapi kami mengizinkan hanya maksimal 2 kali berturut-turut. Jadi kami juga tidak berharap kemudian online terus ya, selama berminggu-minggu itu online terus sehingga kalian mungkin tidak akan mendapatkan bimbingan maksimal. Nah, jika memang ternyata sudah lebih dari 2 kali, kalian bisa melaporkan ke kami, ke tim koordinator. Kami akan menanyakan ke dosennya, Bapak, Ibu, ada apa? Kok sampai harus online terus? Kira-kira kapan bisa melaksanakan asistensi offline lagi? Begitu ya. Jadi di sini kita sama-sama memiliki hak dan kewajiban gitu ya. Jadi kami juga ingin menjaga hak-hak kalian untuk mendapatkan asistensi terbaik. Dan kalau kalian mengalami kesulitan menghubungi dosen
baik itu dosen topik supervisor maupun desain supervisor, mungkin dalam seminggu tidak dibalas, silahkan langsung hubungi kami dan kami akan mencoba untuk mengontakkan dosen tersebut, gitu ya, sehingga kalian tidak kehilangan waktu, gitu, untuk menjadi tidak asisten, gitu ya teman-teman ya. Oke, next. Oke, consultation book ini adalah buku asistensi. Udah pernah pakai buku asistensi? Belum ya, di studio-studio belum ya. Jadi di PTA dan TA itu memiliki dua buku yang harus kamu punya. Pertama buku asistensi, kedua buku logbook. Buku asistensi adalah buku yang mencatat progres perjalanan kalian selama asistensi. Nanti di situ dicatat misalnya hari ini asistensinya apa, kemudian ada to-do list untuk minggu depan, gitu ya. Jadi apa sih yang harus dikerjakan atau komentar-komentar. Nah, buku asistensi ini ditantangani oleh dosen pembimbing masing-masing. Dan tanda buku yang bertanda tangan inilah yang dianggap valid sebagai asistensi. Dalam artian, dulu pernah terjadi beberapa kali dispute. Dosennya bilang, anak ini nih jarang asistensi, males gitu. Saya kayak nggak pernah lihat progresnya. Anaknya ngeklaim, asistensi kok Bu, saya cuma pernah sakit 1 hari, sisanya saya nggak pernah. Oh, ini lagi. Nah, kalau dispute seperti itu, mana yang dilihat? Dilihat adalah berapa kali tanda tangan yang ada di buku tersebut. Itu yang dianggap valid. Karena asistensi juga menjadi syarat kamu mengikuti preview. Jika kamu tidak nanti ada ya, tidak memenuhi jumlah asistensi yang diharapkan, maka kamu tidak diizinkan mengikuti preview. Begitu ya? Clear ya? Oke. Kemudian kalau desain logbook, nah desain logbook sebagaimana arsitek bekerja akan selalu membutuhkan logbook dan menggunakan logbook. Jadi logbook ini juga akan di-scan dan dikumpulkan di akhir TA. Jadi kalian harus punya. Kemarin tahun lalu ada yang saya sudah bilang harus punya logbook, ternyata dia, Ibu tapi digital saya kan enggak pakai logbook. Tetap harus ada report apa ya? Karena begini, kenapa kami mengumpulkan sampai harus mengumpulkan logbook? Karena kami sudah pernah beberapa kali menghadapi plagiarisme dan salah satunya bahkan 99,9%. Ya, kalau begitu ada plagiarisme 99,9%, kita kan harus melihat ini anak prosesnya bagaimana, ya kan? Dari mana kami melihat? Dari logbook itu dan dari buku asistensi. Benarkah anak ini asistensi? Dan lihat perjalanan desainnya, benarkah desain ini itu memiliki perjalanan yang memang mengarah pada bentukan seperti itu. Gitu. Jadi tolong di record ya. Jika memang nanti kalian memiliki hal-hal yang ada di dalam ini ya, silahkan misalnya di print atau ditempel dalam progres daerah saya seperti ini. Seperti itu. Jadi kalian bebas mengolah logbook itu, tetapi record perjalanan desain tetap harus ada, gitu ya. Oke, baik. Bisa di next Pak. Dan logbook akan dipakai terus ya dari PTA sampai ke TA. Jadi seperti menjadi perjalanan desain 1 tahun kalian berjalan di sini. Nah, review session atau kita mengadakan preview ya. Jadi week 1 nantinya kemarin ya week ini kan week 1 ya. Kita sedang bicara tentang TOR dan lain-lain. Dan selama 3 minggu pertama kita akan banyak diskusi seperti ini. Ya, jadi nanti akan asistensinya dengan koordinator. Saya ingin memastikan dulu bahwa kalian tuh memahami apa itu yang namanya isu, bagaimana sih menajamkan isu, kemudian memilih server dan lain-lain ya. Sebelum akhirnya di minggu ketiga nanti kita akan memfinalisasi topik kamu. Dengan kamu kan kemarin sudah ngumpulin abstrak ya, belum ya, hari Senin ya. Jadi nanti akan ada, kita hari Senin akan mengumpulkan abstrak. Hari ini, sorry. Hari ini, ya, boleh. Hari ini dulu lah, hari ini kan cuma abstrak ya. Tapi saya kan sudah punya gambaran. Nah, kenapa kami ingin mengumpulkan abstrak? Karena at least memberi gambaran kira-kira topiknya seperti apa. Dan kira-kira alokasi dosen-dosennya akan bagaimana. Ya. Kemudian nanti minggu kedua, minggu ketiga berjalan, kalian memfinalisasi ini dengan sebuah penajaman dan yang dikumpulkan adalah extended abstract.
dalam artian lebih panjang, ya. Dan kan harus sudah bisa menjelaskan, misalnya approach apa, tujuannya apa, gitu-gitu ya, yang sudah mendetail mengenai apa yang ingin kamu lakukan. Extended abstract itu yang akan menjadi basis kami mengelompokkan kalian dalam kelompok sidang dan juga mengelompokkan kalian dalam siapa yang akan dosen PTA yang akan mengampu. Nah ini mohon di note ya, karena akreditasi AMI itu meminta sebisa mungkin kepakaran dosen itu sesuai dengan tema-tema TA kalian. Sehingga mungkin ketika nanti kalian ada di topik supervisor, mungkin masih kurang align gitu. Dalam artian, misalnya, kebayang misalnya ada misalnya Pak Aswin gitu ya, di bawahnya ada Bu Tina, ada Pak siapa ya, Pak Andri gitu ya. Pokoknya saya akan berusaha mengelompokkan satu kelompok itu ada PA, TB, STK, PP. Berbagai kakak. Tahu kakak kan ya? Oke. Nah, jadi nantinya di kelompok sidang itu akan ada yang desainnya tentang struktur, ada tentang misalnya sejarah atau heritage, ada yang lain. Tapi ketika di topik supervisor, kalian semua akan bersama misalnya Pak Aswin sebagai ketua sidangnya atau dosen atau topik supervisornya. Jadi nanti alignment kalian akan lebih ke ketika TA. Tapi karena level S1 tentunya Pak Aswin atau dosen-dosen yang lain sudah lebih dari cukup untuk memiliki kemampuan melit kalian memperdalam topiknya gitu. Paham ya? Jadi kalau misalnya dapat dosen PTA, Bu nggak cocok Bu, saya struktur, tapi kalau dapetnya Pak Arif, nggak apa-apa, karena di bawah Pak Arif nantinya ada dosen TB gitu, yang akan membimbing kalian satu semester ke depan di STEM. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kembali ke sini. Ketika setelah week 3, kalian akan mengadakan preview di week 8. Sorry, saya kayaknya salah, ini harusnya week 9 yang nanti coba kita akan ini, karena week 8 kebetulan saya sedang di Kyoto untuk research, jadi kayaknya harus kita post ke week 9. Tetapi yang ingin saya garis bawahi adalah ada minimum consultation. 2 kali consultation, sangat sedikit sebenarnya. Karena itu 5 minggu, tapi yang di-require 2 kali. Kenapa? Karena kalau kami memikirkannya, dosen itu akan handle 12 orang kalau nggak salah ya, atau 10 sampai 12 orang. Sehingga mungkin konsultasinya tidak akan setiap minggu langsung semuanya konsultasi. Mungkin hari ini 5 dulu, minggu ini 5 dulu, minggu depannya 5 gitu. Sehingga mungkin tidak akan bisa kami berikan requirement lebih banyak. Jadi ini requirednya minimum 2 ya. Nah kemudian setelah itu ada preview 1. Kalian harus merevisi tentunya, atau saya masukkan dari sidang, dan kemudian kalian dibagikan dosen TA. Nah dosen TA-nya ini siapa yang membagi? Ya kesepakatan dalam ketua dalam kelompok sidang tersebut, gitu ya. Kemudian nanti dari week 9 ke 15 itu akan langsung menggali opsi-opsi side planning dan juga message. Dan itu minimum consultation-nya 2 kali juga. Jadi kayaknya kalau nggak salah ada 5 minggu, kami require 2 kali. Kenapa? Karena sebenarnya ya teman-teman, dosen TA kalian itu yang akan mengampu kalian itu sebenarnya belum di-assign di semester ini. Ya belum ada SKS-nya lah istilahnya. Jadi ini kebaikan hati dosen-dosen kalian untuk memberi early supervising gitu. Jadi mohon juga dimanfaatkan dengan baik ya. Progres juga dijaga, karena dosen-dosen kalian sudah memberikan waktu, kalian juga tolong memberikan effort, gitu ya. Jadi mutual respect. Oke. Dan all session must attended in sequence. Dalam artian kalau kamu tidak preview 1, kamu nggak boleh langsung loncat preview 2. Kamu harus susulan dulu preview 1. Jadi kalau nanti pas sakit di preview, semoga tidak ya. Jangan sampai kalau bisa sakitnya jangan pas preview gitu. Karena nantinya kalian harus mencari waktu untuk review susulan, dan itu susahnya adalah mengumpulkan dosennya. Itu yang paling susah sebenarnya, karena dosen memiliki kesibukan yang luar biasa. Mengumpulkan hal tempat itu sesuatu yang cukup sulit. Jadi tidak boleh saya nggak review atau langsung aja bu review, tidak boleh gitu ya teman-teman, sepakat ya.
Mohon di scroll Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Oh ini yang 4099 juga tidak Sudah. perlu. Nanti setiap review kami akan memberikan tornya. Jadi setelah minggu ketiga kalian mengumpulkan abstrak, minggu keempatnya kita langsung bagikan tor preview satu. Supaya kalian memiliki waktu persiapan yang cukup untuk menyiapkan previewnya. Oke. Jadi nanti akan ada rubrik juga dan kriteria evaluasi. Nanti kalian juga akan tahu di tor akan disebutkan dengan gamblang ininya apa namanya presentase penilaiannya. Dan untuk penilaian, jadi intinya adalah siapa yang membimbing kalian mendapat 50%. Ya. Jadi kalau ketika itu kalian masih PTA sama topik supervisor, kan berarti kan di bawah supervisor kalian ya, satu-satu supervisor itu. Maka supervisor tersebut akan mendapatkan 50%, sedangkan sisa 50%-nya adalah dibagi penguji. Ya. Kalau pengujinya cuma 2, berarti ya 25. Kalau pengujinya 3, ya berarti 50% dibagi 3. Kalau pengujinya 4, ya berarti 50% dibagi 4. Seperti itu ya. Jadi siapa yang membimbing akan tetap mendapatkan 50%. Nah, pada review 2, kan karena sudah masuk ke desain supervisor atau dosen TA, maka dosen TA lah yang akan mendapatkan 50% dari penilaian. Sisanya 50% dibagi rata kepada penguji. Fair ya? Fair kan ya? Ya cukup ya? Oke. Oke. Nah, jika kalian gagal nih ya, kalian akan mendapatkan E ya. Jadi dan itu karena peraturan ITB sekarang nilai E itu hanya berlaku 6 bulan. Kalau zaman dulu itu bisa setahun, jadi kalian masih bisa extend ya. Kalau sekarang benar-benar makanya kita sering kejar-kejaran dengan apa namanya pemasukan nilai. Gitu. Karena kalau pemasukan nilai tidak dimasukkan, nanti T menjadi E gitu. Jadi kita harus lebih ini ya cepat gitu. Nah, plagiarism ini sangat dilarang ya. Mohon jangan sampai ada. Makanya kita membuat nanti mungkin di Tor akan disebutkan lebih lengkap. Tapi untuk AI ya, untuk AI diizinkan hanya sebagai bantuan eksplorasi kalau di PTA. Ya, mohon tidak mengenerate sesuatu yang berupa hasil seperti itu. Jadi misalnya begini, kalau di TA, apakah boleh Bu saya render pakai AI? Boleh. Asal kamu yang membuat 3D-nya. Karena itulah 3D-nya akan dikumpulkan. Jadi file mentahnya, baik itu file 2D atau vektornya, dan 3D, itu harus dikumpulkan untuk membuktikan kalian memang yang membuat. Jadi nggak boleh kamu cuma bilang buatkan saya gambar ruangan gini-gini tanpa kamu buat modelnya, itu tidak boleh. Paham ya? Jadi harus kamu capture dulu, baru kamu render kayak begitu. Dan nantinya sudah mengisi fakta integritas, sudah ya, kalian sudah membaca fakta integritas detail-detail ya. Di situ sudah ada studio komitmen, kemudian required attendance, asistensi dan lain-lain. Ini juga sudah ada sanksi-sanksinya jika dilanggar. Oke, dan kalau tidak memasukkan fakta integritas, maka kalian tidak boleh melanjutkan PTA. Jadi sudah semua ya, harus dipastikan ya dalam minggu pertama. Oh ya, saya juga terlupa menyebutkan, karena tadi ada integrasi antara PTA dan TA, maka PTA dan TA tidak boleh lagi dipisah. Dalam artian, dulu masih boleh PTA dulu, lulus PTA, oh saya belum lulus 3290 Bu, saya 3290 dulu. Habis itu baru TA. Sekarang tidak boleh. Jadi sekarang kelulusan dari semua studio adalah hard requisite atau harus sudah lulus semua. Sekarang saya tanya apakah ada mahasiswa yang masih berhutang belum lulus studio sebelum 4090? 2190, 2290, 390, 320, nggak ada ya? Nggak ada ya, berarti aman ya? Oke. Oke, terima kasih. Mungkin next time. Oke, ini Tor untuk 4098 ya. Nanti mungkin bisa dibaca saja. Intinya adalah kalian harus membuat proposal ya.
Nah, proposalnya juga diubah. Kalau kalian misalnya lihat di perpus tuh masih ada PTA yang 2 tahun lalu ya, yang masih berupa buku skripsi biru gitu. Nah, itu sudah diubah menjadi laporan TA. Jadi yang kalian akan buat adalah draft laporan TA yang nantinya tinggal meneruskan di TA. Jadi itu untuk mengurangi beban ya. Dibandingkan kalian membuat 2 dokumen terpisah, dokumen skripsi tulisan semua sama dokumen gambar. Jadi dokumen tulisannya kita hilangkan, kita merge laporannya dengan harapan ya harusnya diberi waktu yang lebih panjang, hasilnya juga harus lebih baik ya. Oke. Project requirement and kriteria ya. Jadi project yang boleh adalah project yang pertama belum punya detail program. Jadi kamu nggak bisa misalnya, Bu saya lihat ada orang mau membangun hotel, saya dapat programmingnya, saya tinggal bangun. Enggak, jadi kalian tuh malah harus mendefine program tersebut gitu ya. Di PTA ini terutama. Jadi kita tidak mengizinkan proyek yang sudah memiliki program dengan detail. No similar design should have been previously developed or built at proposed site, although its inclusion in broader master plan is permissible. Jadi belum ada desainnya yang sama gitu ya. Walaupun kalau misalnya kalian ada, oh saya di area Sumarekon Bu, master plan saya mau bangun ini, boleh. Gitu, ya. Kemudian, proposed typology and location must not have been undertaken by some student in any prior design study. Jadi kalian harus cek-cek juga ya. Nanti di di perpus bisa searching. Dan saya mau bikin rumah sakit tipe C, searching rumah sakit tipe C. Adanya apa aja? Jadi bisa mungkin kalaupun sama rumah sakit tipe C, tapi lokasinya berbeda atau isunya berbeda atau konsepnya berbeda ya. Tapi location harusnya berbeda dong ya. Masalah di lokasi yang sama dan di tipologi yang sama itu kan nanti jadi susah ya. Kemudian project with the same program and location have been carried out by other architect or student within ITB or atau juga tidak boleh sudah dilakukan di studio. Jadi kalau kamu misalnya mau ngambil 4090 gitu ya, kamu boleh dan menggunakan tapak yang sama, tapi kalau bisa tipologinya beda, gitu. Atau sedikit berbeda dan tidak boleh kemudian nanti kalian mengumpulkan 2 hal yang sama, gitu maksudnya. Paham ya maksudnya? Harus ada yang berbeda. Atau tipologi, oh Bu, saya ingin menggunakan tipologi yang sama dengan 4090 saya, tapi saya mau taruh di lokasi yang berbeda. Gitu. Karena artinya desainnya juga akan berbeda, gitu ya. Jadi jangan yang nggak bisa adalah kamu menggunakan desain 4090 langsung mentah-mentah kamu tarik ke PTA gitu. Tapi pembelajarannya jadi nggak ada gitu ya. Tujuan pembelajarannya jadi tidak tercapai. In case of redesign project, kamu harus bisa memberi assessment bahwa project tersebut kenapa sih harus diredesign. Kalau project tersebut dianggap gagal dalam tanda kutip ya, gagalnya kenapa gitu. Dan kamu harus bisa meyakinkan dosen pembimbing kalian bahwa your proposal itu lebih baik daripada kondisi existing. Kalau enggak, ngapain diredesign ya. Jadi bagaimana kalian meyakinkan dosen pembimbing bahwa this one is failing and I need to improve it by doing what. Gitu. Oke. Terus kemudian, site must be physically exist ya. Harus site nyata, nggak boleh site di Mars, di bulan gitu ya. Dan harus ada accessible data tentang site-nya. Jadi harus ada KDB, KLB, peruntukannya dan lain-lain itu harus ada. Kemarin sudah ada yang nanya, Bu, tapi gimana ya Bu, kayaknya datanya susah. Jawaban saya cuma satu, jangan menyulitkan diri sendiri. Oke, kita harus visible dalam 6 bulan PTA dan 6 bulan TA itu harus selesai. Jadi tolong kalau memang saya site di sini nggak ada, ya cari lain. Ke Bandung Raya Merdeka ini masa nggak ada sih site lain yang cocok gitu ya teman-teman ya. Jadi kita juga meminimalisir problem-problem. Jangan sampai kamu ngotot pakai itu kemudian jadi masalah dan akhirnya tersendat sendiri. Gitu. Itu yang kami berusaha untuk antisipasi. Kemudian site must comply with designated land use. Jadi kalau memang di sini ada untuk komersial, jadi di komersial. Gitu.
di sini ada residensial ya, kamu jangan bikin mall di residensial misalnya. Paham ya? Jadi harus tetap mengikuti regulasi yang berlaku. Kemudian site must be selected by clear reasoning ya, dengan common sense, considering economic feasibility, especially for commercial project ya, social appropriateness, and environmental viability. Oke, jadi harus ada justifikasinya. Bukan karena saya pengennya di sini Bu, nggak boleh. Jadi kamu harus bisa menjustify bagaimana kaitannya dengan tadi isu, bagaimana kaitannya dengan tadi tipologi kalian. Misalnya bagaimana justifikasinya. Misalnya seperti ini, kalau saya ingin membuat rumah sakit jiwa gitu. Nah, justifikasinya kenapa saya taruh misalnya di Antapani? Karena ternyata di Antapani ini Bu, menurut data statistik ini merupakan kecamatan dengan masyarakat dengan gangguan jiwa terbanyak se-Bandung. Misalnya, saya warga Antapani sebenarnya. Nah, jadi maksudnya kalian bisa menjustifikasi itu bahwa oh jadi ini proper untuk ditaruh di Antapani. Misalnya seperti itu. Paham ya? Nah, justifikasi ini bisa berupa tadi statistik, bisa berupa pengamatan lapangan, data empirik dan lain-lain, tapi yang pasti kalian harus bisa bertanggung ke dosen. Kemudian, the site may be assumed as vacant lands unless existing building on site are deemed worthy of preservation. Jadi kalian bisa, Ibu ini cocoknya di sini gitu karena ada bangunan tua misalnya yang terbengkalai. Tapi site-nya saya harus gedein Bu, jadi ini saya caplok sebagian, biar boleh. Gitu. Ya, cuman kalau dosen-dosen beberapa dosen itu mintanya memang benar-benar sesuai dengan alur tapaknya. Dalam artian tanah itu kan jarang yang kotak tak kalau nggak bagi pikiran developer ya. Jadi memang mungkin ya sesuai dengan. Jadi kamu tuh mengambil berapa lot tanah, berapa lot rumah. Jadi nggak bisa kamu potong setengah rumah ya. Ini yang saya ambil dari sini terus rumahnya mau diapain gitu setengah gitu. Ya curi. Jadi logika itu juga harus masuk ya teman-teman ya. Kemudian the site must allow project to comply with applicable local building regulation. Nah, jadi sesuai dengan peraturan daerahnya ya. Nanti harus dicari juga. Dan site must be reasonably proportionate to the proposed program and function and must not violate local planning parameters. Jadi harus proporsional. Bagaimana menghitung proporsionalnya? Nanti kita akan berikan maksimum building coverage-nya ya. Yang jadi kan ada minimumnya 3.000 sampai 6.000 mungkin kalian udah baca. Nah berarti dengan KLB KDB tersebut, lahan tersebut tuh minimal saya punya berapa untuk bisa mencapai minimal 3.000 meter persegi. Gitu ya teman-teman. Dan mungkin juga proportionate-nya kalau misalnya di kota kalian harus punya kesadaran bahwa ekonomi lahan di tanah di kota itu sangat mahal sekali gitu ya. Jadi kira-kira untuk function ini siapa sih yang kira-kira memiliki dan kira-kira pantasnya itu ya tanahnya seberapa gitu. Dan saya juga ingatkan ada beberapa mahasiswa juga bahkan mahasiswa yang sampai masih mengulang sekarang itu tuh pertama dia gagal karena site-nya kebesaran. Jadi akhirnya dia tuh overwhelmed sendiri dengan ngurus site planningnya dan lain-lain, akhirnya gagal dan sampai sekarang mengulang terus. Jadi semakin besar lahan bukan pasti semakin baik gitu ya. Jadi kalian juga harus mengukur selain proporsional juga tadi workable ininya timeline kalian. Nah ini yang juga baru diterapkan mulai dari tahun lalu. The site must be reasonably accessible from ITB campus, ya. To facilitate site visit during semester. Jadi kami berharap kamu tuh bisa site visit lebih dari 1 kali. Nah, jadi kita meminta kalian restricted to Bandung Raya area. Ya, Greater Bandung. Kalau misalnya Greater Bandung tuh misalnya ya Cimahi, boleh. Masih bisa travel back back and forth dalam sehari. Jatinangor boleh. Sumedang ya jangan terlalu jauh gitu ya. Kaca Ekek ya mungkin masih bisa, tapi jangan lebih jauh dari itu kalau bisa. Ya. Semakin dekat sebenarnya semakin baik ya. Kalau memang kalian bisa site visit, nongkrong, merasakan. Karena sebenarnya salah satu cara untuk analisis itu adalah ketika kamu nongkrong di site ya. Dan benar-benar merasakan gimana nih di site ini, five sense saya bekerja bagaimana gitu ya. Nah, kalau memang terpaksa ada usulan
untuk melakukan site di luar Bandung itu hanya special case. Jika kalian benar-benar memiliki reasoning kenapa kami harus meng-approve kalian di luar Bandung. Contoh yang tahun lalu mungkin kalian sudah tahu ya. Salah satu anak saya, si Patricia, dia meminta di Maluku. Kenapa di Maluku? Jauh banget gitu kan. Kemudian dia bilang, Bu, saya sudah memiliki kerjasama di sana, itu ada koneksi dan yang bersangkutan juga sedang mau mengembangkan fasilitas. Jadi memang yang bersangkutan itu memang benar-benar mau 8 ya, 8 itu benar-benar mau bangun fasilitas rumah crisis center. Jadi real project ini. Nah, sehingga terus gimana kamu? Saya bersedia Bu bolak-balik ke Maluku dan dia benar-benar PTA 2 kali, TA 3 kali bolak-balik ke Maluku. Sisanya ada Zoom. Nah, tapi bukan hanya orangnya mau, ini juga kemarin ada sudah yang menghubungi ya ke saya, Bu, saya punya rekanan juga di sini. Nah, bukan hanya rekanan tersebut sebagai provider data, kalau dalam case ini, tapi yang bersangkutan juga harus mau memberikan apa istilahnya komitmen waktu untuk bisa asistensi sama kamu berkali-kali. Ya. Kalau kamu lihat case-nya si Patricia, dia pada waktu ada ide, dia langsung ke sana. Kamu pilih yang mana? Saya sarankan yang ini. Langsung ada diskusi. Kemudian nanti ketika udah ada denah, dia akan kembali lagi. Nah, itu kan sebenarnya time commitment. Kalau kamu tidak ada kepentingan, kalau orang tersebut atau organisasi tersebut tidak ada kepentingan membangun, dia ngapain ngurusin kamu berkali-kali. Paham ya maksud saya? Jadi bukan hanya sebagai provider data. Kalau cuma wawancara mah, kamu saat di Bandung juga bisa wawancara dimanapun. Tapi tidak menjadi alasan kamu jadi harus mengambil set di tempat itu. Paham maksud saya? Jadi nanti kita akan akses dalam 3 minggu ini terutama site yang proposnya di luar Bandung apakah akan diterima atau tidak. Semoga bisa dipahami ya. Okay, the site is strictly prohibited from being changed after the completion of final project preparation. Jadi tadi karena ini sudah menerus, semua yang sudah dilakukan di PTA termasuk site tidak boleh ganti. Kecuali banget dan ini super special case, ada sesuatu yang memang memaksa kalian benar-benar tidak bisa lagi di situ. Gitu. Tapi semoga tidak ada. Gitu ya, oke. Kemudian apa? Ada pertanyaan dulu nggak? Dari ngomong? Ada pertanyaan? Tidak? Kita lanjut dulu. Oh ya. Tadi kalau misalkan nanya yang absen, misalkan masih sama dosen kan ada yang tanda tangan itu ya. Kalau misalnya itu online berarti tanda tangan itu. Kalau online tanda tangannya menyusul. Oh. Jadi ketika online satu kali gitu ya, nanti pas ketemu Pak, ini yang kemarin belum Pak yang online. Tapi kamu harus berusaha mendapatkan tantangan itu, karena itu kamu juga berkepentingan untuk membuktikan bahwa kamu sudah asistensi juga, gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya. Iya, sama saya. Jadi kita akan diskusi bersama-sama. Biasanya memang kita siapa yang bertanya, kemudian kan jawaban-jawaban ini bisa kalian reflect ke project masing-masing. Jadi tidak harus, kadang kan kalian memiliki pertanyaan yang sama sebenarnya. Boleh nggak sih project ini, Bu, topik yang kayak gini boleh nggak sih? Itu apply ke beberapa orang. Jadi sekali saya menjawab satu, mungkin sudah bisa menjawab yang lain. Jadi tidak perlu satu persatu. Jadi makanya kalau kalian mau ada kelas dan asistensi bersama saya, pastikan kalian nulis pertanyaan. Gitu. Jadi pertanyaan kalian apa sehingga bisa ditanyakan ke saya di kelas. Gitu ya. Ada lagi? Tidak ya? Kita lanjutkan dulu. Permitted project. Jadi project yang diizinkan adalah pertama project non-repetitive floor plan. Ini macam-macam ya. Library, performance hall, beauty center. Ini requirement-nya adalah 3.000 sampai 6.000 meter persegi. Bangunannya ya, bukan tanahnya. Nah, tanahnya yang tadi bilang sesuai dengan KLB-nya, ya, ADB KLB-nya. Jadi harus berapa besar tanah untuk bisa mewadahi 3.000 ini. Kemudian jika memang kalian memiliki eksplorasi lebih detail, itu diizinkan untuk menjadi lebih kecil bangunan. Misalnya, saya mengeksplorasi detail sambungannya, Pak. Saya mengeksplorasi penghawaannya, misalnya. Sehingga saya harus menggunakan ekotek. Sehingga saya harus menggunakan program ini itu, misalnya.
Nah, itu berarti kalian diizinkan untuk lebih kecil karena ada beban eksplorasi atau simulasi yang akan dibebankan kalian untuk TA kalian, gitu ya. Jadi kalau ada eksplorasi detail exploration-nya nanti bisa turun menjadi 2.000 sampai 3.000 meter per detik. Hospital rumah sakit hanya bisa pada kelas C, ya. Ada yang rumah sakit? Nggak ada. Jadi kalau mau rumah sakit hanya bisa kelas C, ya. Ataupun fasilitas yang lain misalnya RSJ gitu nanti kita akan setarakan dengan kelas C, requirement ya. Kemudian stadium maksimum kapasitinya 25.000 spectators. Sekolah hanya boleh SMA ke atas. SMA ke atas, ya SMA berarti ya. SMA. Jadi SD, SMP, TK apalagi tidak boleh. Kenapa? Karena terlalu kecil. Kompleksitasnya kurang, gitu ya. Karena kegiatan-kegiatannya juga belum banyak. Kemudian transportation infrastructure, kalau ada yang airport, train station dan lain-lain, kalian hanya boleh membangun building ininya, terminal buildingnya, ya. Terminal buildingnya di mana terminal building yang di mana drop off gitu ya, check in dan lain-lain. Jadi kalian tidak merancang runway-nya gitu ya, karena kan itu bukan spesialisasi dari arsitek. Jadi karena itulah jika memang mengembangkan sesuatu yang berintegrasi pada suatu sistem transportasi kan harus punya master plan-nya. Jadi kalian hanya membangun terminal building-nya saja. Kemudian kalau komersial, modern market, mall, lifestyle center, maksimum 6.000 sampai 20.000, including indoor parking, ya, including gedung parkir. Hotel standar 4 bintang 4, maksimal 100 kamar. Rental office maksimal 20 lantai, dengan ranging per typical floor-nya 800 sampai 1.200 meter persegi. Tower apartemen juga, jadi maksimal di TA tuh hanya boleh maksimal 20 lantai. 20 lantai itu cukup tinggi ya. Sudah ada research floor dan lain sudah masuk, jadi memang dimaksimalkan di 20 lantai. Kalau apartemen maksimal 200 unit per typical tower, dan kalau kalian ingin membuat series of tower maksimal 5 tower. Bisa saja kalian membuat master plan-nya ada misalnya 4 tower gitu, tetapi mungkin yang dikembangkan sebagai TA hanya 1. Gitu ya. Jadi supaya karena mengingat waktu visibilitasnya, jadi kamu fokus pada 1 tower saja. Kemudian kalau resort dan villa 20 sampai 40 unit kamar ya, tapi fokusnya lebihnya pada site planning dan mungkin landscape architecture ya. Yang tidak boleh cruise ship terminal, low rise housing ya, karena terlalu sederhana ya. Shop houses atau ruko juga tidak boleh. Theme park, kindergarten, elementary school, junior high school juga tidak boleh, dan project that require highly specialized technology such as aquarium, nuclear reactor, ya, hal-hal refleks, jadi seperti itu mungkin tidak dulu, gitu ya, untuk membatasi scope project kita. Oke, kita tiap tahun ada topik ya. Topik kita ini karena ITB juga sekarang sudah mengisyaratkan bahwa setiap mata kuliah harus ada SDGs-nya ya. Jadi kalian juga mungkin raising awareness bahwa kalian juga bisa harus berkontribusi pada SDGs yang nanti kalian pilih. Jadi ada 3 topik yang boleh ke atas, Pak. Yang 3 topik ini pertama, design for regenerative environment, design for changing ways of living, dan design for social equity. Ya, nanti lebih lanjut lagi Pak mungkin. Jadi di tiap topik ini memiliki SDGs yang berbeda ya. Pertama, design for regenerative environment, ya. This cluster focuses on restorative architecture that effectively improve ecological system rather than just reducing environmental harm. Jadi kalau kamu ngambil topik ini, berarti what you have in mind is how to mengembalikan, jadi bukan cuma mencegah degradasi lingkungan, tapi mengembalikan lingkungan itu menjadi lebih baik, gitu ya. It promotes design that aligns buildings with natural processes through circular material, adaptive reuse, biodiversity, low carbon strategies, and effective resource management. The goal is to build climate responsive environment that yield positive ecological performance. Ada 4 SDGs. 1,
Yang ketujuh ya, affordable and clean energy. 12, responsible consumption and production. 13, climate action. And 15, life online. Jadi intinya ini adalah kamu yang apa ya? Mungkin kamu bisa berfokus pada 1, 2, atau 3 SDGs, tapi at least seluruh tema ini harus ada di back of your mind ketika mendesain gitu ya. Ini nanti case study-nya bisa dilihat saja sendiri, mungkin bisa next. Kalau nggak ada dosen-dosennya ya. Jadi kalau kamu mengambil ini juga salah satu masukan dari jam kurikulum sebelumnya, bahwa mahasiswa itu juga harus tahu siapa sih yang berpotensi untuk membimbing gitu. Jadi karena itulah kami menempelkan dosen-dosen yang expert dalam topik tersebut. Gitu. Jadi di sini ada pokoknya dosen-dosen biasanya dari TB dan juga landscape arsitektur ya, biasanya untuk tema-tema yang tadi. Nanti bisa dilihat sendiri di booklet. Kemudian topik kedua, design for changing ways of living. This cluster explore how architecture responds to shifting lifestyle, demographic changes, evolving work cultures. Yeah, it challenges conventional building typologies by promoting adaptable spaces, and shared program, and flexible boundaries between private and collective life. The focus is on creating responsive spatial model that continuously adapt to changing human needs over time. Jadi di sini topik ini ke atas perilaku yang berubah, kebiasaan yang berubah, misalnya isu-isu multi generational ya, ketika kerja gen boomer harus kerja sama gen Z, harus kerja sama gen alpha nantinya. Ruangannya bagaimana sih yang bisa mengakomodir ketiga generasi itu misalnya. Atau perilaku lain, kebiasaan-kebiasaan belajar yang tidak lagi menggunakan buku tapi laptop misalnya, sehingga co-working space menjadi banyak. Hal-hal seperti itu akan masuk di sini gitu ya teman-teman. Nanti mungkin bisa di case tadi bisa dilihat. Oh ya, ini ada 4 SDGs ya. Yang ketiga, good health and well-being. SDG 8, decent work and economic growth. 9, industry innovation and infrastructure. Dan 11, sustainable cities and communities. Ya. Dosen-dosennya yang saja expert di sini, ya ini ya. Ini juga kami masukkan Pak Aswin ya. Tadi Pak Arif nanti di yang ketiga ya sama saya. Jadi ada dosen-dosen yang mungkin akan membimbing kalian jika kalian mengambil topik ini. Gitu. Jadi dosen-dosen ini juga ada yang dari PA, dari PP juga, ada TB juga. Oh iya ada TB juga. Karena masukkan Pak Ojan ya. Karena juga kan ways of doing arsitektur dengan parametrik, dengan apa gitu ya. Nah itu juga mungkin kita bisa masukkan di sini. Next. Topik ketiga yang terakhir, design for social equity. This cluster examines architecture's role in tackling social inequalities and ensuring fair access to housing, resources, and public facilities. It moves away from one-size-fits-all solution to address difference in income, gender, age, and ability through inclusive and participatory design. Ultimately, it positioning architecture as a tool to remove spatial barrier and foster a more equitable urban life. Jadi intinya kalau di sini sesuai dengan isunya, isu-isu tentang apa judulnya, isu-isu tentang social justice ya, isu tentang gender, isu tentang misalnya kemiskinan, isu-isu tentang apa. Nah, mungkin bisa masuk ke sini. SDGs-nya adalah 1, no poverty, 4, quality education, 5, gender equality, dan 10, reduce inequalities. Ya. Dosen-dosennya, ini saya dan Pak Arif masuk ke sini ya, semoga saya benar mengklasternya. Nah, ada, mangga dilihat sendiri potensi dosen-dosen yang akan membimbing. Oke, ada pertanyaan sampai di sini untuk topik? Topik ini memang untuk mewarnai tiap PTA. Jadi nanti mungkin bisa di-include dalam laporan gitu. Bahwa ini adalah topik saya, ini adalah SDG saya, gitu ya. Jadi saya berharap kalian juga mengikuti SDG kalian juga, karena itu juga baik untuk kalian ya. Karena sekarang terutama perusahaan-perusahaan juga melihat juga kalian tuh paham nggak sih SDG gitu ya. Bahkan di ITB juga sudah di promosi. Iya, Mbak silakan. Ya, untuk tiap topik apakah ada kuota jumlah orang yang bisa mengambil topik? Iya, Ya,
Ya, nggak ada jadi bebas. Tapi nanti memang akhirnya pengelompokannya kan tergantung dengan kelompok TA-nya ya, apa kelompok PTA dan TA-nya. Jadi memang tidak kemudian kalau di 409 kan memang ini dosen hanya ini saja, topik ini dosennya cuma ini. Kalau ini lebih cair Mbak, gitu. Jadi lebih cair kira-kira. Tapi at least dengan adanya topik ini bisa mengkelompokkan dan bisa menajamkan kira-kira kita akan ke arah mana sih PTA tahun ini, gitu ya. Ya, Jul. Saya agak balik ke ini tipologi ya. Tadi yang ada special tuning dan kawan-kawan. Yang ini berbeda proyek ya. Kalau misalkan DSL yang bentukannya kawasan diperbolehkan atau? Tidak. Kalau kawasan saja tidak. Tapi kalau kawasan dan arsitekturnya boleh. Karena kamu adalah arsitek. Jadi yang kita lakukan adalah bangunannya. Jadi kalau misalnya saya mau bikin perumahan kayak macam Sumarekon dengan intinya adalah convention center dan saya mendesain convention center ini boleh. Tapi kalau saya cuma bikin kawasan, udah nggak boleh. Ya terus gimana hasilnya? Gitu Mas. Paham ya? Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Tadi kan di bagian ada subkelompok nih pembagian yang tadi approach yang mau diambil, dan dari setiap approach itu kan udah memiliki SDGs yang dibagi. Topik. Nah, misalnya ada SDGs lain yang ingin misalnya ingin dimasukkan tapi tidak termasuk dalam topik. Oke. Jadi sebenarnya saya yakin satu proyek itu mungkin akan bisa beraih dua kaki gitu ya. Tapi kemudian mana yang kamu pilih sebagai tema utama? Paham ya? Jadi boleh nggak Bu saya ngomongin iklim, tapi saya juga berusaha memfasilitasi gender equality. Boleh nggak? Ya boleh. Jadi kan itu ada dua topik. Tapi penekanan kamu yang mana? Karena penekanan inilah yang akan menjadi sumber apa ya? Kriteria penilaian kamu. Kamu tuh mau dinilai paling besar di mana? Gitu. Tapi kalau kamu nanti misalnya di buku TA kamu sebutkan bahwa saya juga berusaha menggunakan ini, jadi ada kayak primary and secondary gitu. Boleh. Paham ya? Oke. Ada lagi kan? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi kan topik ya atau tema. Kalau ini adalah approach, pendekatan, ya. Jadi kita mengacu pada bukunya Fluoride. Kalau nanti mungkin bisa dibaca ya, buku itu sangat bagus sebenarnya. Mungkin bisa next saja Pak. Dan dari alur pikir ini kita akan kelompokkan pendekatannya. Ada 3 pendekatan utama. Pertama, pattern based. Pattern based ini adalah grounded ya, mungkin udah bisa dilihat ya, grounded in precedent and typology. Jadi kalau kita bilangnya, kalau bahasa lamanya adalah typology, biasanya tipologi. Apa sih contohnya biasanya tipologi? Saya mau tipologi apa ya? Jadi berangkatnya itu dari tipologinya dulu. Saya ingin membangun rumah sakit Bu. Jadi memang berarti berangkatnya adalah dari rumah sakitnya. Berbeda dengan nanti yang isu ya. Nanti mungkin kita akan bahas. Kalau saya ingin bikin penjara, nah itu akan apply semua apa standar-standar peraturan pertama dan rumah sakit ya. Itu kan standarnya luar biasa banyak sekali ya. Nah jadi nanti mungkin bisa dilihat sendiri, tapi saya ingin mengingatkan pemilihan pendekatan ini menjadi penting sekali. Next, Pak mungkin. Kalau yang pertama tipologi, berarti kalian meng-apply tipe atau mempelajari tipologi-tipologi yang ada, kemudian meng-apply pada desain kalian ya. Yang kedua adalah force based. Nah, perbedaannya kalau force based ini adalah kalau yang kita bilang issue based kalau dulu ya. Force based ini berasal dari pengamatan kalian di lapangan. Tipologinya belum keluar dulu. Paham ya? Jadi kalau yang tadi kan saya mau bikin rumah sakit Bu, itu udah keluar dulu, saya mau bikin rumah sakit. Tapi kalau saya bilang saya mau issue base, saya akan datang dulu dengan isunya. Isunya apa? Isunya stunting misalnya. Stunting di Jawa Barat, ya kan termasuk yang tertinggi ya di Indonesia. Nah, stunting itu isunya apa saja? Kamu breakdown. Ternyata potensi solusinya banyak. Setelah kamu breakdown isu dan masalahnya, oh ternyata arsitektur itu mungkin kontribut dalam misalnya child center-nya, sekolahnya misalnya, atau rumah sakitnya.
Jadi masih banyak tipologi yang mungkin datang dari isu ini. Nah, pilih mana tipologi yang kamu mau, tapi tipologi itu bukan datang duluan. Paham logikanya ya? Tipologi itu datang karena adanya breakdown issue. Kebutuhannya apa? Sehingga satu isu stunting, mungkin ada banyak yang mengambil stunting, tapi ada yang satunya keluarnya sebagai rumah sakit, satunya keluarnya sebagai child crisis center, satunya sebagai pendidikan ibu dan anak, karena harus mengedukasi ibunya, bukan anaknya, misalnya. Karena ibunya harus tahu di anaknya. Nah, jadi satu isu bisa menjadi berbagai tipologi. Jadi itu perbedaannya. Kalau tadi yang tipologi datang dengan tipologinya, kalau yang ini datang dengan permasalahannya, tipologinya menyusul. Bisa dipahami ya teman-teman ya logikanya ya. Oke, next. Nah, yang terakhir ini adalah yang terbaru yang kita baru apply tahun lalu ya, dan ternyata cukup berhasil, yaitu concept based. Nah, kalau concept based itu yang datang pertama adalah idenya, ide gilanya. Jadi dia belum melihat isunya, belum mencari justifikasi mengenai tipologi dan lain, tapi ide saya adalah Indonesia membutuhkan bangunan yang lebih tinggi daripada Petronas. Itu adalah suatu ide, ya. Datang dari mana ya? Menurut saya itu, Bu. Kemudian konsep saya apa? Saya tawarkan konsep yang seperti ini. Nah, kemudian setelahnya setelah datang konsep, kamu baru menggrounding. Oke. Kalau saya ingin bangunan tertinggi di Indonesia ini berdiri, di mana dia harus berdiri? Apakah di SCBD? Karena itu adalah bangunan tinggi. Atau saya nggak mau ada lawan. Kalau misalnya di SCBD, nanti banyak lawannya. Saya cuma mau sendirian, jadi saya mau cari di Depok misalnya. Biar dia sendiri gitu ya, di tengah-tengah UI, di hutan, dan kemudian ada sesuatu. Nah itu berarti kalian mencari groundingnya terakhir. Beda ya, kalau yang tadi isu kalian grounding dulu nih. Apa nih yang benar-benar terjadi, baru kalian datang. Kalau ini groundingnya nanti menyusul setelah ada ide. Sehingga ketiga, tapi bisa dipahami ya perbedaan ketiganya ya teman-teman ya. Sehingga ketiga tersebut akan mendapatkan proporsi penilaian yang berbeda. Gitu. Kalau misalnya saya kasih contoh David, kebetulan saya jadi ingat apa ya? David datang dengan kita harus harusnya kita tuh DPR kita terbuka gini dengan emosi dan kemarahan dia, kecewaan terhadap pemerintah. Datang duluan, mau bangun apa? Mereimagine gedung DPR. Nah, ketika mereimagine gedung DPR, ketika di grounding, nah kan kemudian ada loh gedung DPR kan heritage gitu ya, mau diperuntukkan semuanya. Nah, ketika dia bilang konsep base itu jadi diizinkan, karena kalau dia itu dites tentang heritage-nya itu akan menjadi isu base. Paham? Bahwa ada heritage di sini, saya harus bertindak seperti apa? Cara pikirnya sudah berbeda. Tetapi kalau dia sudah bilang saya mau konsep base, Bu, saya katakan keinikan yang dites adalah apakah ide-ide dan semua konsep dia itu benar-benar bisa terwujud dari arsitektur yang dia bikin. Saya ingin bangunan terbuka, ternyata tertutup. Udah, berarti kan tidak terjadi. Saya ingin bangunan yang membuat DPR bisa ketemu sama rakyatnya, misalnya. Tapi ternyata ininya misalnya nggak ketemu jalurnya, malah dibedakan, berarti nggak terjadi gitu loh. Yang dites hal-hal yang seperti itu. Jadi setiap approach kalian harus benar-benar fix menentukan approach kalian apa, karena artinya kalian akan diases dengan berbeda. Gitu. Oke, mungkin next one sudah masih banyak kan? Masih banyak ya. Oke. Schedule ya, schedule ini nanti kemarin mungkin sudah sedikit saya singgung di 4090 ya. Jadi 3 minggu pertama yang dimerahin itu adalah minggu-minggu pengumpulan ya teman-teman. 3 minggu pertama kalian akan bersama saya tentunya menggali tadi isu critical thinking ya, problem seeking dan design inquiry ya, sampai ke kalian bisa keluar dengan standar abstrak. Nah kemudian yang minggu keempat sampai ke 9 itu sudah bersama topik supervisor atau dosen PTA.
Nanti saya memberi target setiap minggunya kalian bicara tentang apa gitu ya. Mohon diikuti gitu. Sampai nantinya akan ada pengumpulan, kemudian di minggu 9 kita akan preview. Minggu 10 evaluasi dari preview, jika ada revisi, langsung kalian asistensinya dengan dosen TA. Mulai dari minggu ke-10 sampai selesai. Nah, jadi kalian bisa lihat site plan, massing, zoning ya, conceptual design, dan dikumpulkannya di hari Selasa kalau nggak salah di tanggal minggu 15. Kenapa? Kita majukan supaya tidak bertabrakan dengan 4090 gitu ya. Nah, kemudian langsung final review di 4 Desember. Jadi agak early. Kita memang agak early. Kemudian ada revision week 3 minggu. Nah, saya harap, kenapa kita membuat revision week cukup lama? Karena saya berharap benar-benar hasil sidang itu direvisi dan difiksasi. Jangan berubah, sebisa mungkin jangan ada yang berubah ketika TA. Gitu ya. Nanti dalam ini juga silakan berkonsultasi lagi sama dosen pembimbing untuk revisi-revisinya. Dan final submission-nya di 29 Desember. Ya teman-teman, kalau udah dibuka seminggu sebelumnya, jadi kalau mau udah selesai, saya udah nggak mau lagi bisa submit lebih awal. Tapi maksimumnya adalah 29%. Gitu ya teman-teman ya. Desember. Oke. Ya. Desember itu sudah apa? 29 Desember. Oke, ini nanti saja kita lewatin yang 4099 juga sudah ada schedule-nya di sini. Sampai ke terakhir ya, pameran dan yang lainnya. Apalagi nih yang ini desain report format ya. Oh, tadi saya kelupaan ngambil ya. Saya sebenarnya udah bawakan buku-buku TA ya. Habis ini mungkin saya mungkin ngambil dan akan kasih lihat ke kalian. Itu sekalian tahu bagaimana report yang kita harapkan ya. Di 4 dengan margin, tetapi intinya kalian boleh mengembangkan itu sebebas kalian sesuai dengan personality kalian gitu ya. Ini adalah nanti mungkin kita bisa lihat sendiri, kalian bisa lihat sendiri saja. Ini karena cukup detail ya. Next. Jadi bisa light background, bisa dark background ya untuk judulnya, terserah kalian. Oke, bisa next saja. Terus harus ada lembar pengesahan ya dari cover luar, inner cover, lembar pengesahan ini sudah masuk semua standar-standarnya di sini. Jadi kalian sudah bisa mencicil sebenarnya kalau mau ya, mencicil background dulu lah gitu ya. Sambil mikir tema gitu boleh. Oke, next. Jadi sudah di sini semua ya teman-teman ya. Nanti bisa kalau mau dicicil yang mana duluan terserah. Nah ini integrity pack juga sudah kalian menandatangani ya. Sudah ada semua lengkap termasuk aturan-aturan yang berlaku jika kalian melanggar. Oke, habis. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Arif. Ada pertanyaan kan teman-teman dari semua yang sudah kita bicarakan? Sudah cukup clear ya? Cukup clear ya? Mungkin Pak Arif atau Pak Aswin ada yang ingin ditambahkan Pak? Cukup? Pak Arif ada? Cukup? Pak Heru? Oh ini ada Pak Heru dan Pak Permana juga. Terima kasih sudah mengikuti. Ada yang mau disampaikan Pak Heru? Enggak ada. Udah cukup jelas. Terima kasih. Baik kalau begitu teman-teman, setelah ini masih ada jam PTA kan ya? Atau udah selesai? Sampai sore? Setengah jam lagi. Oh ya sudah doang ya? Ya sudah. Tapi saya harap mohon segera diselesaikan abstraknya. Saya masih ada setengah jam di sini. Saya tuh ada janji jam 11 gitu ya. Jadi kalau memang nanti ada yang mau didiskusikan, ada yang ditanyakan, silakan saya suka ketawa-tawa ya. Bu Roro, Boleh, mungkin perlu dijelaskan yang kelompok PTA-nya yang di SIX itu kan belum fix ya, berarti ya? Belum, Ya. betul. Betul. Jadi memang kelompok PTA atau kelompok absen yang ada di SIX itu belum fix ya teman-teman. Jadi itu memang karena secara sistem mungkin ya masukin random gitu. Nanti akan diadjust sesuai dengan pembagian kelompok di minggu ke-4. Oke.
Oke, kalau begitu terima kasih Pak Aswin, Pak Arif, Pak Heru, dan Pak Romana, dan juga teman-teman semua yang sudah bergabung. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro, tadi belum di record ya? Bro, Ya. ternyata tadi nggak di record ya? Tadi di record kok. Ada? Oh, ada record. Berarti stop ya sekarang. Nah.